Cats! Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Tami lagi-lagi mencoba berbincang diskusi tentang apapun kira-kira itu. Tamu hari ini kita dapat panggilan yang istimewa. Yang kebetulan narasumber hari ini adalah anak muda yang sudah jadi dewan 2 periode. Nah, kita akan berbincang terkait masalah tips and trick menjadi dewan yang muda sampai 2 periode. Selamat malam Bang Andri Permana. Selamat pagi, siang, sore, malam. Oke, siap lah. Nah, kita kedatangan Bang Andri yang hari ini beliau adalah wakil ketua dewan, Bang Andri ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2 kali jadi anggota dewan yang kemudian memang mewakili anak muda Kota Tangerang. Tapi banyak hal yang akan kita bahas hari ini. Bang Andri. Yes. Bang Andri hari ini 2 kali jadi anggota dewan. Kemarin kita WA-an ngobrol mau ngomongin PESPA bicara karena Bang Andri punya PESPA dan punya latar belakang keluarga yang kemudian yang juga anggota dewan, tapi lebih berpikir konstruktif terhadap perkembangan sosial politik budaya di Kota Tangerang. Makanya hari ini 2 kali periode beliau menjadi dewan terpilih. Bang Andri, emang kepikiran dari awal mau jadi anggota dewan? Karena memang ibunda juga seorang anggota dewan. Itu gimana, Bang? Yang pasti pertama dalam studi parenting ya, tumbuh kembang seorang anak itu kan dipengaruhi oleh 2 variabel. Variabel pertama itu yang berbasis DNA, genetikal, hal yang bersifat biologikal itu namanya nature. Nature itu mempengaruhi nggak? Pasti mempengaruhi. Secara genetik, secara DNA-nya. Makanya nggak usah kita kaget misalnya, wah bapaknya profesinya ini, anaknya akhirnya profesinya sama. Cuman ada juga yang ini juga lebih dominan, variabel namanya nurture. Nurture itu dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungannya juga menjadi faktor yang dominan. Nah, menjadi politisi itu dipengaruhi oleh 2 hal ini. 2 hal. Yang saling mempengaruhi. DNA dan Yes. sosial kultur. Bahwa politik ini adalah sebuah ilmu yang bisa dipelajari, iya. Tapi lingkungan juga akhirnya menjadi faktor yang mempengaruhi si politisi ini tumbuh dan berkembang. Nah, gimana caranya bisa menjadi politisi yang dalam tanda kutip ya, politisi yang baik, lingkungannya juga harus baik. Karena berangkat dari lingkungan itu juga, politisi ini akhirnya juga tahu goalsnya mau ngapain, dan terus keresahan-keresahan apa yang ada dalam lingkungan itu yang bisa dia bawa dan menjadi visi perjuangannya dia. Tapi kalau ditanya memang niat jadi politisi, faktor lingkungan jauh lebih menentukan ya, karena begitu pas kuliah, terus jadi ketua BEM, jadi ketua senat di kampus, ya apa yang menjadi pijakan hari itu, hari ini tinggal kita jalanin sih. Oh, jadi memang kultur sosial yang kemudian lingkungan yang sangat mempengaruhi. Jadi DNA hanya bagian dari sedikit keberhasilan tadi, Bang. Oke, Bang, kembali ke bicara akhirnya terpilih menjadi dewan pertama. Kelagapan nggak sih bicara pertama kali jadi dewan mesti ngapain, budgeting, terus apalagi monitoring apa tuh? Gimana? Saya sangat beruntung karena saya dilahirkan oleh seorang ibu politisi yang luar biasa. Saya punya ibu yang punya pengalaman menjadi anggota DPRD di Kota Tangerang maupun di Provinsi Banten dengan kurun waktu yang sangat lama. Itu sangat membantu lah bagaimana caranya akhirnya menjadi seorang politisi yang tangguh, adaptif, dan yang paling penting adalah menjadi politisi yang punya value, yang punya nilai. Dan saya beruntung saya punya mentor terbaik, ibu saya yang setiap hari saya ketemu berkomunikasi, bisa melihat langsung dari beliau, dan proses adaptasi juga jadi nggak lama lah. Karena perjalanan juga menjadi aktivis mahasiswa mempengaruhi kita begitu kita terjun di politik praktis. Jadi pada prinsipnya ya memang begitu pas dilantik jadi dewan,
secara sadar ruang, ya saya sudah siap untuk menjalankan tugas dan fungsi menjadi anggota dewan. Oke, jadi memang karena memang ibunda dewan, kemudian memang bicara aktivis tidak jauh ya, akhirnya bisa lebih ada adaptif. Bang Andri juga kan salah satu ketua cabur, kalau nggak salah basket kalau nggak salah. Bagaimana kemudian mensinkronisasi sebagai dewan dengan cabur yang kemudian memang hal yang berbeda atau hal yang sama bicara dua hal tersebut? Pertama akhirnya basket ini menjadi hal yang merubah perjalanan hidup saya. Saya ketemu basket di SMA dan perjalanan menjadi atlet juga pasti memberikan banyak hal yang melekat sampai hari ini. Karena menjadi atlet itu identik dengan yang namanya kedisiplinan. Disiplin. Ya, menjadi politisi yang disiplin itu kan sangat susah ya. Sangat susah. Tapi menjadi atlet yang baik adalah harus disiplin. Pasti. Dan yang kedua, akhirnya atlet itu dia akan persisten karena dia akan selalu melakukan hal pengulangan, latihan dan segala macam. Dan pada saat bertanding, agar secara mental, fighting spiritnya si atlet ini akan berbeda sama teman-teman yang nggak mengalami lah fase menjadi itu, fase menjadi atlet. Makanya beruntungnya saya akhirnya menjadi paripurna karena saya pernah mengalami fase menjadi atlet. Jadi pertempuran politik nggak ubahnya pertempuran saya bertanding basket. Sama ya? Siapapun lawannya agar kita harus bersiap, siapapun teman bertanding kita ya kita juga harus siap. Jadi proses adaptasinya juga lebih mudah lah. Dan anak-anak basket ini atau cabang olahraga yang lain secara filosofis begitu kita sudah masuk ke gelanggang ya sudah kita akan berhadapan dengan situasi apapun, dengan aturan apapun, dengan wasit siapapun, ya point of no return pasti kita gas terus. Gas terus. Jadi memang kondisi yang hampir sama kira-kira karena bicara kompetisi dan siapapun lawannya ya gas terus kira-kira. Oke Bang Andri, bicara 2 periode, kemudian hari ini kita ada efisiensi pusat yang kemudian harus juga berdampak di daerah. Bang Andri sebagai anggota dewan, bagaimana tuh melihat sudut pandang efisiensi terhadap Kota Tangerang sendiri? Gimana tuh Bang Andri? Yang pertama frameworknya begini. Masih relevan nggak sih keberadaan legislatif di daerah? Apakah dalam menjalankan fungsinya, si budgeting, si controlling, teman-teman di DPRD masih memberikan impact kepada masyarakat? Ini kan juga pertanyaan besar. Gitu kan? Apakah dalam melakukan fungsi controlling gitu ya, pengawasan, teman-teman dewan ini bisa nggak langsung memberikan sanksi kepada teman-teman di birokrasi yang menjalankan si pemerintahan ini untuk segera bisa dilakukan rotasi dan mutasi? Kan pasti tidak. Kan gitu. Dalam melakukan kerja legislasi misalnya, membuat undang-undang, hari ini tidak ada kewenangan DPRD, legislatif tingkat daerah untuk membuat undang-undang. Makanya yang tadinya badan legislasi akhirnya sekarang menjadi badan pembuat peraturan daerah. Nah, kenapa? Karena memang undang-undang itu tidak boleh juga kita bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Nah, berarti dalam menjalankan fungsi legislasinya juga ya nggak seperti di DPR RI kan gitu. Nah, terakhir misalnya dalam menjalankan fungsi budgeting, apakah iya gitu kan saat APBD sebagai nomenklatur aturan, sebagai perda yang itu akan mengikat jalannya pemerintahan dalam tata kelola pemerintahan selama 1 tahun ke depan, teman-teman DPRD bisa menjalankan fungsi secara maksimal. Karena ada juga catatan apabila tidak ada kesepakatan antara si eksekutif dengan legislatif bisa menggunakan pagu anggaran yang sebelumnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini kan yang akhirnya juga harus dijawab juga dengan kinerja yang lain. Kan gitu. Jangan sampai misalnya di Undang-Undang Pemerintahan Daerah hari ini 23/2014 banyak hal yang akhirnya juga membatasi ruang gerak si legislatif di tingkatan daerah. Dalam tanda kutip malah membuat teman-teman DPR ini juga tidak berbuat sesuatu, itu juga nggak boleh. Betul. Nah, makanya pertanyaan besarnya adalah belum sampai ke ranah efisiensi. Besar nggak sih pengaruhnya si legislatif ini buat urusan percepatan pembangunan misalnya? Buat gimana caranya laju pertumbuhan ekonominya dipercepat, gimana caranya indeks pembangunan manusianya diperbesar, terus gimana caranya kita bisa menekan tingkat pengangguran terbuka.
ada dampaknya nggak? Nah, akhirnya secara bicara hukum tata negara, DPRD ini diperlukan nggak? Sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Karena power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Pemerintahan hari ini di belahan dunia manapun punya kecenderungan untuk korup karena basisnya adalah kekuasaan. Dan kekuasaan absolut, tata kelola pemerintahan, si pemerintahnya yang tidak diawasi pasti korup. Untuk itu akhirnya DPRD hadir sebagai balancing pemerintahan. Betul. Tuh, dalam melakukan tata kelola pemerintahan bersama ini, si DPR ini hadir untuk juga menjadi anjing penjaga nih. Bahwa pemerintahan yang dihasilkan melalui kemarin, pilkada serentak, gimana caranya tetap jalan pada relnya. Bahwa hak-hak rakyatnya juga bisa terpenuhi. Nah, jadi baru kita berangkat berikutnya, apakah efisiensi ini mempengaruhi? Pasti. Pasti ya. Tapi yang paling penting, akhirnya program-program prioritas pemerintah pusatnya harus diamankan. Iya. Karena kita mau nggak mau, juga apapun yang menjadi visi besar pemerintahan hari ini, di eranya Pak Prabowo juga harus dilakukan supporting. Sporting. Gitu loh. Semua pemerintahan daerah akhirnya juga harus gotong royong bahu-membahu gimana caranya program pemerintah ini harus kita support. Nah, baru pertanyaan berikutnya adalah pada saat proses pendistribusian program itu kita pastikan si DPRD ini bersama teman-teman di eksekutif bersama kepala daerah memastikan program-program ini sampai kepada masyarakat yang memang punya hak untuk mendapatkan program itu. Jadi efisiensi pasti berpengaruh. Tinggal gimana caranya proses efisiensi yang kita lakukan untuk menjalankan sebuah program besar nanti tetap juga punya dampak yang besar kepada masyarakat yang membutuhkan. Oke, artinya efisiensi ini tetap berpengaruh, tapi bagaimana kemudian eksekutif sama legislatif ini lebih fokus pada target yang memang sesuai dengan aturan dan nomenklatur kira-kira gitu. Oke, Bang Andri, lagi-lagi bicara pemuda hari ini. Ini Bang Andri masih muda, yang kemudian artinya Bang Andri ini juga harus jadi virus kira-kira. Terus bagaimana kemudian Bang Andri mendoktrin pemuda Kota Tangerang khususnya gitu kan, untuk tidak parno atau takutlah untuk menjadi dewan atau kemudian karena itu tadi bicaranya Bang Andri bukan dari orang yang pengusaha ya kan, dan bukan anak konglomerat ya. Iya, bukan anak konglomerat juga katanya gitu kan. Bagaimana nih Bang Andri? Teman-teman muda ini yang kemudian menjadi dewan yang udah jangan takut atau bagaimana? Banyak konteks yang bicara kos politik itu kan tinggi. Ya bicara tes. Bener gak sih kos politik itu tinggi? Dan bisa gak sih ini anak tukang beca, anak tukang sayuran, bisa gak kira-kira? Dengan sistem politik elektoral hari ini, sistem pemilu elektoral hari ini, hampir dipastikan bahwa kos politiknya pasti tinggi ya. Karena akhirnya kita bertarung di ruang yang sama, kita bertarung di medan yang sama, kita bertarung akhirnya di sistem elektoral terbuka seperti ini, pertarungan bebas gitu ya, menjadi pasar bebas. Nah, konklusinya begini, yang pertama adalah bahwa nggak ada lah dikotomi tua muda. Karena akhirnya politik ini menjadi ruang ya, politisi-politisi senior yang dia juga tidak mau ambil pusing kehadiran politisi-politisi yang masih muda ini. Begitupun anak-anak muda ini juga nggak boleh meminta privilege. Kan gue masih muda nih, tolonglah kasih rekening. Nggak ada, man. Nggak ada ya? Karena sistem pemilunya akhirnya tarung bebas. Tarung bebas. Jadi kita sudahi, nggak ada lah dikotomi masalah tua muda. Gitu loh. Yang muda-muda ini nggak usah cengeng. Nah, baru pertanyaan berikutnya, bisa nggak politik ini jadi non-cost gitu ya? Betul. Bisa. Bisa. Caranya gimana, Bang Andri? Yang pasti akhirnya saat berbicara politik nih non-cost adalah tidak ada money politik. Dan memang anak muda yang harus menginisiasi itu. Harus menginisiasi itu. Karena logika sederhananya adalah cost politik yang besar akhirnya akan berdampak sama kinerja. Mau mulainya aja sudah ngeluarin duit banyak. Akhirnya orientasinya pada saat menjabat adalah gimana caranya mengembalikan modal kampanye. Oh, balik modal. Iya dong. Iya. Berbeda misalnya saat kawan-kawan bertarung di ruang elektoral yang tidak menggunakan money politik, akhirnya memang pure gimana caranya apa yang didapatkan dari masyarakat itu dikembalikan kepada masyarakat. Gitu loh. Caranya gimana? Tahapannya memang agak lebih panjang. Karena masyarakat yang teredukasi itu akan jauh lebih baik
Karena masyarakat yang tidak teredukasi ini kan bencana demokrasi. Bercanda demokrasi. Iya, akan menjadi target-target yang namanya money politik. Target-target hoax karena tidak teredukasi. Nah, kehadiran kaum terdidik, anak-anak muda yang hari ini mau terjun ke politik, point of view-nya yang pertama kali dilakukan adalah melakukan edukasi. Edukasi. Masyarakat dikasih edukasi bahwa ada hak dan kewajiban sebagai warga negara, ada kewenangan, bahwa ada juga nanti keuntungannya saat teman-teman itu mampu melakukan proses edukasi kepada masyarakat, apa sih elektoralnya ke beliau gitu loh. Nah, ini yang maksud saya akhirnya anak-anak muda ini mau juga bertarung di ruang itu gitu loh. Tidak lagi gue mau nyalek nggak punya modal. No. Modal itu bukan cuma urusan uang. Akhirnya pengalaman organisasi juga menjadi modal. Jejaring juga menjadi modal, kan gitu. Sikap mental juga jadi modal. Dan yang pasti adalah ide dan gagasan itu akan menjadi sebuah modal yang bahkan orang kaya sekalipun nggak bisa beli ide dan gagasan kita. Dan itu adalah kekuatan. Jadi kalau anak-anak muda hari ini mau bertarung di ruang elektoral, nggak usah fokus nyari duit dulu. Perkuat ide dan gagasan. Karena kita tidak pernah beli suara. Betul. Yang kita beli adalah hati dan suara rakyat. Kita nggak pernah beli nih. Lu pilih gue ntar gue kasih. No. Tapi hatinya kan yang harus kita beli gitu loh. Dengan cara apa? Ya sampaikan ide dan gagasan. Setelah akhirnya teredukasi, kita sampaikan ide dan gagasan, masyarakat pemilih ini akan teragregasi. Jadi jangan juga kaget, suaranya nih nggak bisa banyak. Iya, karena memang dalam melakukan proses edukasi ini susah. Gitu loh. Tapi yang paling penting, saya yakin dan percaya, anak-anak muda punya kemampuan itu. Anak-anak Gen Z terutama juga punya kemampuan itu. Hari ini banyak ruang-ruang sosialisasi, banyak ruang-ruang untuk campaign di sosial media yang itu juga tidak memerlukan banyak kos. Betul. Tinggal kreativitas teman-teman, ditambah lagi itu tadi, ide dan gagasan-gagasan besar disampaikan kepada publik pemilih, saya yakin juga lambat laun urusan money politik juga bisa kita kalahkan. Sangat bisa, kira-kira. Oke, terima kasih teman-teman. Bang Andri, terima kasih juga. Bicara edukasi, tadi Bang Andri sudah kupas tuntas terkait masalah bagaimana kemudian tapak tilas beliau yang kemudian pemuda yang kemudian aktif yang dalam ruang kampus gitu kan, akhirnya diimplementasikan dalam bentuk dewan hari ini kira-kira. Dan memang beliau juga memberikan semangat dan kemudian banyak ruang buat anak muda yang kira-kira punya gagasan, kira-kira gitu Bang Andri ya. Oke, terima kasih dari kita Tangerang Muda Independen akan terus memberikan edukasi secara politik, sosial, budaya ke depan khususnya buat Kota Tangerang. Terima kasih. Anak muda 15 menit membentuk gagasan.